Salam sedang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya yakin dan percaya sedang jemaat Tuhan selalu bersuka cita dan tetap di dalam Tuhan. Mari sedang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 36 ayat 1 sampai ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kubirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria. Lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang akan difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya haruslah kau bacakannya itu. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang dirancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem.
Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitera Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar Panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni Panitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Jedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Salemnya bin Kuisi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu, dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruk membacakannya kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, beritahukanlah kepada kami bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini. Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah firman diberikan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu mulai dari pasal 36 sampai pasal 45 nanti, catatan kitab Yeremia ini berbentuk sepenuhnya narasi sejarah yang memuncak pada kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Itu di pasal 39 nanti. Lalu dilanjutkan kemudian dengan peristiwa sesudahnya. Yang unik dari kumpulan ini ialah Baruk sebagai sekretaris Yeremia muncul di pasal 36 dan muncul kembali di pasal 45. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu di pasal 36 ini kita bertemu dengan kondisi keagamaan Yerusalem dan penduduknya, itu orang Israel serta para pemimpinnya. Bisa dikatakan mereka sangat rohani sekali, religius sekali, karena melaksanakan puasa bersama. Namun sidang jemaat Tuhan, kerohanian mereka ini sebenarnya kosong, hanya kepura-puraan belaka saja. Sekedar ritual belaka yang mereka lakukan, bukan dari kesungguhan hati. Ini terbukti dari sikap raja terhadap firman yang disampaikan oleh Yeremia yang ditulis dan dibacakan oleh Baruk di Bait Allah. Padahal berita firman membuka kesempatan untuk bertobat sebelum murka Allah dinyatakan kepada mereka. Artinya di sini sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan diberikan kepada bangsa itu melalui Yeremia dan ditulis oleh Baruk bin Neria itu agar suatu peringatan bagi bangsa itu agar mereka segera bertobat, karena Tuhan Allah merancangkan sesuatu yang begitu dahsyat kepada bangsa itu. Itu Raja Babel, kerajaan Babel yang akan menghancurkan Yerusalem. Ya, menghancurkan Yerusalem. Tetapi di sini firman yang diberikan Tuhan Allah melalui Yeremia dan dituliskan oleh Baruk, isinya yang begitu dahsyat, isinya yang begitu menakutkan, sehingga para Panitera dan juga imam-imam yang ada begitu terkejut mendengarkan firman Tuhan itu.
yang dibacakan oleh Baruk di dalam bait Allah kepada mereka. Sampai-sampai mereka menyuruh Baruk dan Yeremia untuk bersembunyi. Jangan ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Itu kata para penatua atau penetera yang ada di sana. Sedang jemaat Tuhan. Ini menandakan bahwa begitu dahsyatnya firman Tuhan itu yang akan menimpa penduduk Yerusalem dan kerajaan Yoyakim. Yoyakim sebenarnya di sini mengeraskan hatinya. Dia tidak mau sebenarnya dia diperintah melalui firman Tuhan karena hatinya sudah keras. Sudah jemaat Tuhan. Terkadang kita juga begitu. Firman Tuhan sudah kita dengarkan dan kita tahu firman Tuhan itu melarang ini, melarang itu, melarang ini. Namun terkadang hati kita keraskan, sedang jemaat Tuhan. Ya, kita keraskan. Kita beribadah sekali seminggu di gereja, itu pun kita tidak bisa datang. Ada renungan firman Tuhan, itu pun kita tidak sempat. Firman sudah diberikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita melalui hamba-hambanya, melalui Alkitab, melalui renungan-renungan. Tetapi kita tidak melakukan apa yang sesuai yang Tuhan inginkan untuk kita. Malah kita mengeraskan hati kita seperti Raja Yoyakim bin Yosia. Inilah yang membuat hati Tuhan Allah begitu geram kepada bangsa itu, karena kesalahan daripada raja semua akan berdampak kepada penduduknya. Ya, sedang jemaat Tuhan. Karena yang mengurapi raja adalah Tuhan melalui nabinya. Yang mengurapi dan yang memilih raja adalah Tuhan Allah. Mari sedang jemaat Tuhan. Apapun firman Tuhan yang datang kepada kita, yang menegur kita, baik itu dengan keras pun firman Tuhan menegur kita, jangan pernah menolak firman Tuhan. Jangan pernah firman Tuhan itu diberikan kepada kita, tapi kita tidak mau mendengarkannya. Dengarkanlah dengan baik-baik. Lewat firman itu kita dapat dibaharui dan dimenangkan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Seperti bangsa Israel yang diberikan firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu sangat menyakitkan hati mereka, namun Tuhan Allah mau mereka mendengarkan dan menerima firman itu dengan baik. Dan kami juga mau seperti itu ya Tuhan, menerima firman itu dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku beserta.